Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands-on untuk tugas lab session 14 pada mata kuliah pemrograman jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas untuk tugas ya. Untuk tugas mini project kedua, yaitu deskripsi mengenai API yang dibangun gitu. Jadi video ini berisi ada 4 poin. Yang pertama, deskripsi mengenai API yang dibangun. Yang kedua, penjelasan mengenai endpoint yang dibangun pada API. Dan yang ketiga, keamanan, autentikasi, dan otorisasi yang dilakukan pada API. Yang keempat adalah demo program running semua endpoint gitu. Pertama-tama saya sedikit akan menjelaskan apa itu API ya. API adalah Application Programming Interface atau API, kumpulan prosedur dan fungsi yang dapat dipanggil untuk membuat aplikasi perangkat lunak. Dalam pengembangan aplikasi perangkat lunak, API berisi metode-metode yang digunakan dalam komunikasi antar komponen. API banyak digunakan web, sistem operasi, database, software atau dan hardware gitu ya, Oke. Jadi si API sendiri ini digunakan untuk kayak sistemnya tuh kayak analoginya kayak jembatan gitu lah. Jadi API itu menghubungkan dari berbagai aplikasi lainnya gitu agar bisa saling berkomunikasi dan bertukar data gitu. Untuk tugasnya sendiri yaitu pertama-tama di sini ada 2 buah file. Yang pertama ada file models yang pertama, dan yang kedua adalah app.py. App.py ini adalah file utama ya, file utama aplikasi Flash gitu. Di dalamnya itu ada konfigurasi aplikasi seperti event, lalu ada user dan ada reports ya atau laporan gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada models gitu ya. Models ini adalah definisi dari struktur database. Jadi ketika user menginputkan data-data yang akan dia masukkan pada file utama ini gitu. Jadi si models ini adalah untuk menyimpan database-nya tersebut gitu. Nanti akan dibahas selanjutnya. Yang pertama kita akan bahas app.py terlebih dahulu gitu. Lanjut. Pertama-tama pada bagian atas saya mengimportkan beberapa modul ya. Yang pertama-tama adalah from Flash import Flash JSONify request. Jadi apa itu? Saya menggunakan Flash sebagai framework utama atau kerangka gitu ya, kayak kerangka utama untuk membuat web API. Kemudian saya mengimpортkan JSONify dan request untuk menangani input dan output. Jadi begitu user itu memasukkan kode JSON gitu dia, nanti itu inputnya di dalam Postman. Untuk pengujian menggunakan Postman, jadi menggunakan kayak JSON gitu loh, pakai dia kayak gini nih JSON nih, mana ya nanti dia disuruh masukin ID username gitu. Nah, jadi file input dan request itu dia seperti itu. Untuk Flash itu adalah kerangka dari frameworknya gitu. Lalu saya import model ya, IDB event user report ini karena saya mendefinisikan struktur database-nya gitu. Jadi from model di sini. Lalu DB event user dan report, ketiganya saya importkan gitu, saya kirim gitu. Lalu yang ketiga adalah from where result security. Di sini adalah fungsinya untuk hashing password dan saat registrasi dan verifikasi password saat login. Jadi diverifikasi passwordnya gitu ya, lebih diamankan gitu. Lalu selanjutnya ada keempat adalah from Flash JWT extended import JWT manager, JWT required, create access token, get JWT identity, get JWT, verif JWT in request gitu. Jadi apa sih itu ya, panjang bener gitu. Yaitu adalah modul yang digunakan untuk mengelola autentikasi pada JWT. Apa sih JWT itu? JWT adalah JSON Web Token gitu ya, JSON Web Token. JWT Manager sendiri di sini adalah dipakai untuk menginisialisasi atau bahasanya ya, menyiapkan atau membuat lah gitulah ya, kayak gitulah, seperti itu, menginisiasi JWT di aplikasi itu. Lalu ada create access gitu ya. Create access digunakan saat login untuk bikin token gitu. Lalu ada JWT required adalah dipakai sebagai dekorator untuk mengamankan endpoint. Jadi nanti di bawah, di penjelasan bawah itu ada beberapa endpoint yang diamankan oleh JWT required. Fungsinya untuk dimana beberapa endpoint itu tidak bisa asal
user masuk gitu, tidak bisa diakses oleh sembarangan orang gitu, makanya diamankan oleh JWT required gitu. Lalu ada get JWT identity, itu tugasnya untuk mengambil ID user dari token gitu ya, dari get JWT, ambil semua claim gitu role-nya. Jadi itu kayak mengidentifikasi role-nya dulu nih, itu kayak kayak itu admin, anggota, atau tamu gitu ya. Jadi lalu ada verif JWT in request gitu, dipakai buat validasi token secara manual kalau kita butuh. Lalu selanjutnya yang kelima adalah from that time. Di sini saya importkan time delta. Ini diimportkan waktu ya, jadi nanti digunakannya itu di sini. Jadi lanjutnya di bawahnya aja langsung ya. Jadi di bawahnya tuh yang line 7 ini app flash double underscore name ini, di bagian ini saya menginisialisasi aplikasi flash dengan app gitu ya. Setelah itu saya atur ya, saya atur konfigurasinya, saya atur konfigurasi database-nya. Di sini saya menggunakan SQLite dengan nama file database.db yang nanti disimpan otomatis di dalam folder instance. Nah, jadi kenapa sih pakai SQLite? Karena SQLite ini juga ringan gitu ya, ringan, lalu dia itu terhubung ya sama SQL Alchemy gitu. SQL Alchemy ini adalah jembatan dari user ke dalam database gitu. Jadi user itu menggunakan SQL Alchemy ini nanti akan meneruskan ke dalam SQLite. Nah, nanti data-data user itu disimpan di dalam database. Database itu menggunakan SQLite gitu. Lalu ada app config SQL Alchemy track modification ini. Modification ini adalah matikan fitur pelacakan gitu ya. Jadi misalkan kayak saya ini ganti atau update gitu ya, menggunakan put update misalkan Maulana 1 gitu, lalu saya update lagi menjadi Maulana 2. Nah, dia tidak akan disimpan gitu kalau dia true. Nah, makanya di sini false, yaitu biar apa? Biar hemat memori dan ya CPU gitu ya, biar lebih awet aja sih gitu. Lalu yang ke-10 itu ada JWT secret key. Ini semacam kunci rahasia yang dipakai untuk mengenkripsi JWT ya, JSON Web Token menjadi enkripsi. Jadi token jadi password itu nanti dienkripsi ya menjadi bagian-bagian yang panjang gitu. Jadi user itu akan lebih aman gitu ya. Lalu yang terakhir ada JWT access token expired, atau ini ya waktunya expirednya itu time deltanya adalah horse sama dengan 1 jam gitu ya. Jadi dia akan nggak bisa dipakai atau expired selama setelah user ngambil token itu 1 jam gitu. Lanjut di line 13 ini ada DB init app, yaitu setelah aplikasi itu dikonfigurasi ya, saya inisialisasi lagi SQL Alchemy dengan DB init app supaya model-model database yang sudah dibuat bisa terhubung dengan aplikasi flash gitu. Nah, jadi setelah dikonfigurasi lalu dibuat agar bisa saling terhubung gitu. Lalu ada diaktifkan juga ya JWT Manager App. Ini nanti bisa dipakai sistem login dan otorisasi berbasis token JWT, JSON Web Token gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Lalu with app context ini sama juga untuk menyimpan ya. Lalu ada db create all ini untuk membuat semuanya. Lalu masuk ke endpoint event gitu ya. Endpoint event. Penjelasan endpoint event ini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu get gitu ya, post ini apa gitu ya. Di sini oke di sini. Nah, jadi itu adalah namanya CRUD atau Standard Operation gitu. CRUD itu singkatan dari 4 operasi dasar yang digunakan dalam pengelolaan data di sistem basis data maupun aplikasi. Jadi C itu adalah create, itu menambahkan data baru ke dalam sistem. Lalu ada read, membaca atau mengambil data yang sudah ada. Lalu update, itu adalah memperbarui data yang sudah ada. Delete, D adalah menghapus data dari sistem. Jadi itu adalah standar operasi basis data gitu ya. Nah, di sini nih sama gitu. Kita tuh bisa melihat atau menampilkan dengan menggunakan get ya, dengan menggunakan get. Mana di sini get ya? Apa di satunya ya? Sepertinya di sini. Oke, sorry. Jadi kita tuh sudah membuat endpoint itu, lalu ada beberapa metode atau endpoint yang harus dibangun gitu. Ada get, itu mengambil semua event, get event /id, mengambil event berdasarkan ID ya, berdasarkan ID user. Lalu ada post, yaitu membuat event baru.
membuat acara gitu ya, lalu put itu mengupdate, lalu delete itu menghapus event. Nah, di sini pada endpoint yang ada di sini, yang pertama adalah get event, yaitu get event ini hanya bisa get event ini menampilkan semua nama kegiatan gitu. Lalu yang kedua ini ya get event ID, menampilkan event berdasarkan ID ya. Lalu yang ketiga ini adalah post. Nah, post ini diamankan oleh JWT required yang tadi saya bahas. Itu adalah untuk melihat nih bahwa ini misalnya bahwa endpoint ini diamankan agar tidak sembarangan orang bisa membuat event gitu analoginya. Jadi tidak semua orang kayak baru tamu, baru anggota udah buat event tuh nggak bisa, dia hanya admin gitu yang bisa. If not is admin, return JSONify message, dia akan menampilkan akses ditolak gitu karena dia bukan admin, not is admin gitu. Data sama dengan request get JSON, jika dia admin lah makanya dia akan mengeluarkan if not all in data for in nama kegiatan, deskripsi, tanggal gitu ya. Jadi kita harus mengisi wajib ya nama kegiatan, deskripsi dan tanggalnya menggunakan JSON gitu. Lalu dia akan menampilkan jika tidak ada atau salah satunya tidak terisi, return JSONify akan menampilkan pesan data tidak lengkap dan akan menampilkan angka 400 gitu. Lalu jika sudah dia akan menampilkan new event sama dengan nama kegiatan, data nama kegiatan seperti ini, dp session add new event, dp session, lalu returnify JSONify message event berhasil dibuat itulah. Itu kalau berhasil dibuat oleh admin gitu. Asalkan semuanya wajib diisi dari nama kegiatan, deskripsi dan tanggal gitu. Lalu ada endpoint lagi, endpoint put berdasarkan ID gitu ya. Endpoint put berdasarkan ID ini dia hanya bisa dilihat oleh si admin juga gitu karena dia diamankan oleh JWT required gitu. Lalu ada fungsi update event ya, if not is admin ya, sama kayak tadi, jika bukan admin makanya aksesnya akan ditolak dan akan menampilkan angka 403 gitu. Lalu event sama dengan event query get event ID ya, dia akan mencari event berdasarkan ID-nya. Lalu jika ID-nya salah atau sebenarnya ID-nya event itu belum dibuat tapi dia udah misalkan ID-nya 5 gitu, nah, makanya dia akan menampilkan pesan event tidak ditemukan dengan angka 404 gitu. Lalu isinya data sama dengan request get JSON, event nama kegiatan, data get nama kegiatan, event nama kegiatan, event deskripsi, event tanggal, decision, commit gitu. Lalu dia akan menampilkan event berhasil diupdate apabila semuanya itu diisi gitu atau diubah lagi gitu lah ya. Lalu yang terakhir itu adalah event ID delete berdasarkan event ID. Jadi kita tuh menghapus acara itu berdasarkan ID gitu, digunakan untuk menghapus data kegiatan tertentu dari database. Aksesnya pun tetap terbatas hanya untuk admin gitu, hanya untuk admin. Dan jika ID tidak ditemukan maka akan muncul ya pesan error gitu. Lalu selanjutnya ada user endpoint gitu. Selanjutnya ada user endpoint. Bagian di sini nih untuk user gitu ya, dan di sini untuk acara, untuk eventnya gitu. Untuk user endpoint sendiri ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 ya. Ada 6 tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 endpoint. Yang pertama-tama pada bagian ini saya membangun sistem manajemen user. Pertama pada endpoint post register gitu ya, yang digunakan untuk register user baru. Jadi ini semua user itu bisa mendaftar gitu, mau dia baru datang jadi tamu, mau dia anggota, itu dia bisa daftar gitu. Lalu endpoint ini terbuka tanpa login, tapi tetap ada validasi data seperti memastikan role-nya. Jadi itu role-nya apa gitu. Nah, role di sini itu hanya ada 3, tamu, anggota dan admin gitu ya. Lalu dan juga username tidak boleh sama. Kalau username-nya sama ya, maka dia akan menampilkan pesan username sudah terdaftar gitu. Lalu ada endpoint post user ya, yang hampir sama seperti post register, tapi endpoint ini hanya bisa diakses oleh admin. Jadi admin bisa membuat user baru ya lewat jalur ini gitu. Jadi kayak sebenarnya daftar lewat orang dalam gitu lah ya, kayak gitulah misalkan.
habis itu ada endpoint get user, digunakan untuk menampilkan semua data user yang terdaftar tapi hanya bisa dilihat oleh admin gitu. Jadi data-data user gitu, data-data anggota, tamu gitu ya, admin ya, itu bisa dilihat ya semuanya oleh admin, tapi hanya admin gitu. Kalau nggak admin dia nggak bisa, karena di sini sudah diamankan oleh JWT required gitu. If not is admin, return yang mengembalikan JSONify, mengembalikan pesannya gitu ya dalam bentuk JSON. Pesannya itu akses ditolak dengan angka 403 gitu, dan dia akan menampilkan, jika benar dia akan menampilkan ID, username, dan role-nya gitu, tapi dia tidak menggunakan passwordnya gitu. Lalu ada angkanya 200 apabila berhasil. Lalu ada put user ya berdasarkan ID. Endpoint ini bisa diakses oleh admin ataupun user itu sendiri. Jadi ada pengecekan peran gitu ya, pengecekan peran. Ini get ya, ini mana sih tadi, get user menampilkan ya. Oh ini put tadi udah sampai get user ya, get user berdasarkan ID. Get ini kan post ya, ini sabar, ini kan post register untuk semua, post user untuk admin dalam. Get ini menampilkan hanya admin. Lalu ini menampilkan get ini admin juga berdasarkan ID ya kan, get admin berdasarkan ID ya. Sekarang ini berarti ya put user berdasarkan ID. Nah put ini adalah update ya. Saya lihat lagi, put ini adalah mengupdate event ya berdasarkan ID gitu. Sama aja, cuman ini kita slash user bukan slash event gitu. Jadi tetap diamankan oleh JWT required gitu ya, update user berdasarkan ID. Yang bisa update data user ini adalah admin atau ya dirinya sendiri gitu, menggunakan token lagi gitu. Update user, if not is admin or self ya, diri sendiri user ID, message-nya akan ditolak gitu, akses ditolak. Misalkan dia mau ngerubah datanya Dani gitu, tapi yang akses itu saya gitu, jadi dia ditolak karena bukan dirinya sendiri, kecuali saya admin ya. Kurang lebih seperti itu untuk put user berdasarkan ID. Lalu endpoint yang terakhir itu adalah delete ya, delete berdasarkan ID, memungkinkan admin untuk menghapus user dari database. Semua endpoint ini sudah dibatasi aksesnya dengan JWT required, dan dicek juga perannya dengan fungsi isAdmin atau isAdmin or self gitu ya, isAdmin atau isAdmin or self gitu. Lalu selanjutnya ada login endpoint gitu. Ada login endpoint ini kalau nggak salah dia kemarin itu di lab 13 ya, autentikasi dan authorization ya. Iya kayaknya di situ di 13 kayaknya. Jadi endpoint post login ini ya digunakan untuk proses autentikasi atau login user gitu. Jadi setelah user itu mendaftar gitu ya, dia bisa login gitu, dia bisa login ke dalam klubnya, ke dalam acaranya lah gitu ya. Pertama sistem akan menerima username ya, akan menerima username dan password dari body request gitu. Dari body request itu pada postman nih, body request gitu. Nah dari body request dalam format JSON. Kalau salah satu dari keduanya kosong ya, kalau salah satu dari duanya kosong, dia akan menampilkan username dan password wajib diisi. If not username or not password ya, return dia akan mengembalikan dalam format JSON. Pesannya itu username dan password wajib diisi dengan angka 400 gitu ya. Lalu setelah itu sistem akan mencari user berdasarkan username yang diberikan. Kalau user tidak ditemukan dan passwordnya salah, dicek menggunakan check password hash gitu ya, check password hash, maka akan dikembalikan respon error dengan status 401 yaitu unauthorized gitu ya. Nah, kalau semua data valid, kalau misalkan username dan passwordnya itu valid, sistem akan membuat token JWT JSON Web Token menggunakan create access token ya. Dia akan, jika valid nih access token, itu akan membuat create access token yang isinya ada identitas user ID-nya ya, yang menyimpan user ID sebagai identitas dan juga menyisipkan role, yang menyisipkan pesan sebagai informasi tambahan. Token ini nih kemudian dikembalikan ke user sebagai akses untuk menggunakan endpoint yang dibatasi tadi gitu. Jadi ketika user itu mengakses di login ya menggunakan post lalu /login,
dia diminta untuk masukkan username dan password. Jika dia tidak diisi salah satunya akan menampilkan pesan username password GPC, dan jika salah satu password atau username salah akan menampilkan pesan username atau password salah dalam format JSON. Jika benar, login akan membuatkan akses token ya, create access token dengan berdasar sebagai identitas ya, ID dan menyisipkan role sebagai informasi tambahan. Token ini kemudian dikembalikan ke user sebagai akses untuk menggunakan endpoint yang dibatasi oleh JWT required tadi gitu. Lalu jika berhasil akan mengembalikan dalam format sama JSON juga dengan pesan akses token .2 akses token. Nah, nanti akses tokennya itu bisa kita salin gitu. Nah, lalu yang terakhir itu pada lab session 14 kemarin yaitu adalah reports ya. Reports, aplikasi ini menyediakan 2 endpoint fitur laporan kegiatan. Jadi sebentar saya bacakan soalnya terlebih dahulu ya. Nah, di sini menambahkan model baru report yang kolom yang dimiliki yaitu ada ID, ada event ID, ada user ID, dan ada description dan submitted ad-nya gitu. Jadi dalam model baru report gitu ya, ada kolom itu yang pertama ID, yaitu ada event ID. ID ini misalkan ID-nya si yang pelapor, lalu ada event ID-nya, misalkan dia mau ngelaporin acara nomor 2 gitu. ID ini yang pertama, misalkan laporan pertama, lalu ada event ID, yang ID mau berapa yang mau dilaporin, habis itu ada user ID-nya dia ini lapor dengan atas nama siapa tapi pakai ID, lalu ada deskripsi misalkan lampunya mati atau AC-nya mati gitu, lalu ada submitted ad, jamnya jam berapa dia laporan gitu, lalu mengimplementasikan endpoint post atau repost yang hanya dapat dilakukan oleh anggota klub gitu. Jadi hanya anggota yang dapat melakukan laporan ke dalam acara tersebut atau ke klub tersebut gitu. Jadi selain anggota itu tidak bisa, tamu dan admin itu tidak bisa membuat laporan di reports gitu ya. Lalu yang ketiga adalah mengimplementasikan endpoint get repost yang dapat dipanggil oleh admin. Jadi setelah anggota melakukan laporan gitu ya, admin itu dapat melihat dengan get repost atau menampilkan laporan, karena get itu kan mengembalikan semua. Lalu report adalah laporan yang dapat dipanggil oleh admin gitu. Nah, di sini anggota dan tamu itu tidak bisa melihat laporan tersebut gitu. Lalu yang keempat itu lakukan penyempurnaan seperti respon message dan error handling gitu ya. Nah, di sini kita bahas endpoint ini digunakan oleh pengguna role anggota gitu untuk mengirim laporan terkait kegiatan yang mereka ikuti. Sebelum bisa mengaksesnya, pengguna harus login terlebih dahulu. Nah, loginnya di dalam user login, post login gitu, post login. Mana lagi post login? Lupa lagi, post user, sini deng. Nah, post login, malah jauh bener lagi. Nah, jadi setelah dia itu harus bisa post login dulu gitu. Lalu karena ini dilindungi oleh JWT required tadi gitu. Setelah login, token JWT yang dikirim akan diperiksa untuk memastikan oleh pengguna ya apakah anggota. Kalau bukan, akses ditolak dan akan menampilkan dengan status 403, dan ini hanya anggota yang dapat mengirim laporan gitu. If role apabila bukan anggota gitu ya, dan sama dia akan menampilkan dalam bentuk JSON pesan, yaitu pesannya hanya anggota yang dapat mengirim laporan gitu. Data yang dikirim berupa event ID dan deskripsi gitu. Jadi yang dia kirim itu event ID-nya, misalkan event nomor 2 gitu, deskripsinya kayak tadi AC mati atau apa gitu. Dan jika data tidak lengkap ya, datanya tidak lengkap, sistem akan membalas dengan pesan kesalahan gitu. Nah, jika semuanya valid, laporan akan disimpan ke database dan dan sistem akan membalas dengan detail laporan yang berhasil dikirim gitu. Nah, ini jika dia benar gitu ya. Lalu ada exception handling yang menggunakan try except gitu ya, dengan pesan terjadi kesalahan saat mengirim laporan agar tidak crash gitu. Lalu yang get repost ini adalah hanya admin. Tadi kan udah dibilang di sini
get repost yang dapat dipanggil oleh admin. Berarti setelah anggota laporan, admin ngelihat laporannya apa aja gitu, diamankan oleh JWT required lagi gitu. If not is admin, jika bukan admin, return mengembalikan dalam bentuk JSON, lalu pesannya itu hanya admin yang dapat melihat laporan kalau bukan admin. Nah, lalu seperti itu. Report query all result dalam ini, lalu for R in reports result append ID, lalu muncul semua ID ya, event ID, user ID, description, lalu submission dikirimnya jam berapa gitu. Endpoint ini digunakan khusus oleh admin untuk melihat semua laporan yang sudah dikirim oleh anggota. Sama seperti sebelumnya, endpoint ini juga butuh autentikasi JWT, JSON Web Token. Sebelum menampilkan data, sistem memeriksa apakah user yang meminta datanya adalah admin. Jika ya, maka seluruh laporan dari database akan ditampilkan dalam bentuk JSON. Jika bukan admin, akses ditolak. Kedua endpoint ini juga dilengkapi dengan try except untuk menangani error internal secara rapi gitu. Lalu kalau terjadi kesalahan, sistem akan memberikan respon dengan status 500 dengan pesan kesalahan yang informatif gitu. Jadi beda-beda gitu. Yang atas tadi terjadi kesalahan saat mengirim laporan, yang bawah itu terjadi kesalahan saat mengambil data laporan gitu. Lalu ada penjelasan fungsi ya singkat di sini, ada utility, yaitu fungsi is_admin digunakan untuk mengecek apakah pengguna yang sedang login memiliki role sebagai admin. Fungsi ini pertama-tama memverifikasi token JSON Web Token yang dikirim dalam request menggunakan verify JWT in request gitu. Lalu mengambil isi token untuk memeriksa apakah role-nya adalah admin. Jika iya, maka fungsi akan mengembalikan true gitu. Lalu isAdmin or self digunakan untuk menentukan apakah user yang mengakses adalah admin atau pemilik itu sendiri ya. Sama kayak tadi, kayak anggota itu bisa ngerubah put data dirinya sendiri gitu. Setelah verifikasi JWT, fungsi ini akan mengembalikan true jika role-nya adalah admin atau jika user ID yang diminta sama dengan ID pengguna yang sedang login gitu. Kedua fungsi ini penting untuk mengatur ya otorisasi akses ke endpoint tertentu seperti update atau hapus user agar tidak diakses sembarangan gitu. Lalu di sini if name, if _name _ sama dengan _ main ini adalah running ya untuk masih di dalam satu folder yang sama gitu. Lalu pindah ke sebelahnya yaitu models.py. Nah, di sini ada Flash SQL Alchemy ya yang diimportkan SQL Alchemy. Sama seperti yang saya bilang tadi, SQL Alchemy ini adalah jembatan bagi user ke dalam database. Jadi user menginputkan data, lalu SQL Alchemy ini sebagai jembatan ke dalam database-nya. Di sini database-nya menggunakan SQLite gitu. Nah, di sini. Lalu di dalam model sini ada 3 model ya. Yang pertama itu adalah event, itu berisi nama kegiatan, deskripsi dan tanggal. Lalu ada model yang menyimpan data user, ada username, password, lalu passwordnya db column, ada string 200. Kenapa 200? Karena password setelah dienkripsi itu akan jadi panjang gitu, makanya di sini diubah menjadi 200. Lalu ada role-nya yaitu perannya, lalu yang terakhir ada model report atau laporannya berisi event ID, user ID, description dan submitted atau tanggalnya gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasan app.py atau program API yang saya bangun ya pada mini project 2 ini. Terdapat 2 buah file gitu ya. Langsung saja ke selanjutnya. Pertama-tama sebelum kita nyoba Postman, di sini saya menggunakan aplikasi DB Browser for SQLite. Jadi seperti aplikasi untuk melihat dalam isi database gitu ya. Saya buka terlebih dahulu di C user MSI API instance database open gitu. Nah, di sini kita keramban data. Nah, kita ada 3 nih, ada event, report, dan ada user. Nah, ini tadi semua dijembatani oleh SQL Alchemy agar bisa disimpan di dalam database SQLite gitu.
Nah, kita coba running ya. Kita coba running di Postman. Postman ini adalah aplikasi untuk mencoba. Jadi kita tidak perlu membuka web banyak-banyak di Google gitu ya, di browser gitu. Jadi kita tinggal download aplikasi Postman. Nah, di sini ada banyak kayak post gitu ya, post event. Post event ini berarti kita akan membuat event ya, membuat event baru. Sebentar saya akan buka SQLite-nya. Kita di event, kita refresh. Di sini baru ada 3 ya, workshop menjahit, workshop berenang, private ngaji di masjid gitu ya. Lalu ada deskripsi dan tanggal segala macam gitu. Nah, post event ini hanya bisa dibuat oleh admin gitu. Nah, sebelumnya di sini ini sudah lama ya, kita hapus saja. Di body misalkan private bahasa Inggris tadi udah ada belum ya? Belum ada ya? Private ngaji, belum ya. Nah, kita akan coba. Oke, sebelum itu lupa lagi. Kita jalankan dulu gitu. Kita jalankan aplikasinya di CMD ya. Nah, kita akan coba send di sini. Nah, di sini missing authorization header gitu ya. Authorization ini nih, dia pakai token. Nah, tokennya ini tadi itu hanya admin untuk membuat suatu event gitu. Lalu kita akan ke post login. Nah, kita akan cek lagi di dalam the user, si adminnya itu ada siapa sih nama adminnya gitu ya. Nah, di sini ada beberapa username, ada yang terdaftar di dalam klub tersebut gitu. Ada Andi, ada Michael yang update sebagai anggota, ada Ando, Ande, dan Michael ID-nya 5 gitu ya, dan ada Popo sebagai tamu. Nah, di sini karena membuat event itu hanya admin, jadi saya menggunakan username Andi gitu. Nah, di sini di body kebetulan saya samain semua PW-nya biar nggak bingung ya. Aduh, kok Andi. Nah, di sini saya save. Nah, di sini dia akan berhasil karena saya mengisi dua-duanya, mengisi username dan mengisi password, dan dua-duanya benar gitu. Andi passwordnya 321. Nah, di sini saya salin untuk tokennya. Lalu saya kembali lagi ke post event, saya masukkan terlebih dahulu, lalu saya send. Nah, berhasil nih karena admin, si Andi itu admin. Lalu ID-nya 6, message-nya event berhasil dibuat dalam bentuk JSON juga dikeluarkannya. Lalu ada get event. Nah, sama get event ini semua orang bisa mengakses ya tanpa saya menggunakan token. Ini di sini sama semuanya, ada 1, 3, 5, 6 ya, karena 2 itu kemarin saya coba hapus. Lalu berdasarkan ID ya, berdasarkan ID kira-kira bisa ya, berdasarkan ID masih semua ya, karena tidak dilindungi oleh JWT required. 2 tidak ada karena tidak ada. 2, 3 pasti ada. Nah, gitu. Lanjut, kita di put event. Nah, put event ini sama seperti tadi, kita lihat dulu. Put event. Nah, put event dilindungi nih oleh JWT required. If not is admin, berarti hanya admin ya, hanya admin yang bisa mengubah event tersebut gitu. Kita coba ubah yang ini aja tadi ya. Kita salin saja JSON-nya. C, lalu kita ke put 6 ya, 6 V. Oke. Misalkan kita ubah ya, bahasa Inggris dan Lampung. Oke. Nah, kita sebelum itu kita hapus dulu tokennya, lalu kita body, kita akan kirim. Apakah bisa? Nah, dia tidak bisa. Dia akan menampilkan 401 pada event gitu ya. Berhasil artinya put kan 401 itu artinya dia tidak mendapatkan token gitu. Jadi dia tidak ada token. Nah, kita akan coba pakai token admin. Salah lagi. Oke, kita akan pakai token login. Kita coba pakai, jangan admin coba ya. Kita coba pakai Ando dulu. Ando tadi bukan admin. Oke, berhasil Ando. Oke, kita copy, kita akan ubah nih pakai si Ando. Pastikan lagi Ando adalah anggota. Tadi itu if not is admin, berarti selain admin harusnya ditolak. Oke, akses ditolak dengan kode 403 put. Nah, if not is admin, return mengembalikan dalam bentuk JSON dengan pesan akses ditolak gitu. Nah, itu tidak bisa. Jadi mengubah event itu tidak bisa tamu dan anggota, hanya admin gitu ya. Nah, kita akan coba lagi di login.
kita Andi lagi. Biar cepet lah ya, password kita samain semua, tapi ini tidak disarankan ya karena password itu harus berbeda-beda. Nah, oke, event berhasil diupdate gitu. Kita akan ke event. Nah, oke. Udah nih, bahasa Inggris dan Lampung gitu. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi pengecekan pada delete ya. Delete ini kira-kira tadi dilindungi ya enggak ya? Oh, delete juga dilindungi, jadi tidak semua orang bisa menghapus event gitu, tidak sembarangan hanya admin, if not is admin gitu. Ya sama kayak tadi ya, sudah dipastikan bahwa ini hanya admin gitu. Sama seperti tadi, kita hapus misalkan 2, karena 2 kan nggak ada nih ya. 2 kan nggak ada tuh. Jadi cuma 1, 3, 5, 6. Kita hapus nih 2, coba apa munculnya? Event tidak ditemukan. Event tidak ditemukan. Karena dia ID-nya salah, ID-nya tuh yang tidak ada gitu. Kita coba hapus 6 yang baru kita buat. Oke, event berhasil dihapus. Kita akan refresh lagi. Oke, hilang gitu. Yes, jadi seperti itu untuk pengecekan pada event. Lalu ada get 5000 /user yang artinya untuk menampilkan user ya semuanya ya. Kita coba hapus dulu. Seharusnya tidak bisa. Oke, karena tidak ada token. Pakai token ini dulu deh. Pakai token si Ando deh. Ando. Get. Akses ditolak karena untuk menampilkan si get user itu semua dia dilindungi juga if not is admin gitu ya. Jadi kita harus pakai si Andi lagi. Jadi web ini diamankan gitu ya, jadi tidak bisa, dan ini dienkripsi kalau kita show. Nah tuh panjang kan, makanya tadi 200 tuh, jadi panjang sekali dia persen. Nah dia akan menampilkan semua jika dia admin, jadi dia bisa melihat tuh, jadi ID 1 admin, role-nya admin gitu, role 2 adalah anggota, namanya Michael new update gitu. Nah jadi seperti itu, sama di sini juga iya gitu. Nah ini kebetulan belum ada token. Misalkan kita hapus 1 deh ya. Oke, 2 tadi 2 siapa ya, 2 kita ubah lagi ke user 2 itu Michael new update, kita send. Signature verification failed gitu ya, artinya kita kurang lengkap atau apa ya gitu ya, ini kurang lengkap lah ya. Oke, kita salin lagi berdasarkan ID. Apa yang di send ya? Oh sini, pindah ID 2 Michael new update. Oke, Michael new update bener ya, bisa ya. 6 ada kan 6 ya? 6 Popo adalah tamu. Popo adalah tamu. Kalau 7 user tidak ditemukan. Oke, 7 user tidak ditemukan. Get user berdasarkan ID. Nih ya, 404 not found. Selanjutnya adalah post register ya, ini semua orang bisa daftar ya, kayak tadi Popo misalkan saya Angga 321, jadi kamu jadi anggota aja. Ya berhasil ya, jadi semua yang masuk ke dalam klub itu bisa daftar nih, dia mau jadi anggota apa mau jadi tamu aja ya, kayak sekedar mampir gitu. Tapi misalkan ini dalam bagian kayak semua orang gitu ya, umum gitu. Nah di sini nih yang ada nggak umumnya. Nah ini tadi post login sama kayak tadi ya, namanya post user nih. Ini dia sama, mirip sama post register, tapi dia tuh pakai admin. Jadi kita bisa daftar nih, misalkan Popo 321 kan tadi saya masih nyimpen ini ya tokennya, tapi dia pakai token admin, jadi kayak daftar lewat jalur orang dalam gitulah. Kita coba send gitu. Nah username sudah terdaftar karena tadi ada di sini nih username sudah terdaftar, dia sudah difilter lagi gitu ya. Nah kita coba bikin, tadi sudah Anggi ya 321 jadi anggota. Oke, don bang send.
Nah, bisa diregistrasi pakai token admin gitu. Jadi kayak daftar, kamu mau daftar cepat gitu ya, sini saya bantuin gitu pakai admin gitu. Lalu selanjutnya ada update ya, ada update user. Di sini kita update itu bisa gitu. Misalkan tadi di mana tadi ya, post ini ya. Nah, di sini misalkan kita Ctrl A Ctrl C aja. Di sini misalkan saya mau update nih, saya mau update si Anggi 321 ya. Kita login. Nah, lalu kita akan ubah menggunakan token ya. Lalu kita samakan si Anggi itu, dia dapat ID-nya 8 ya. ID-nya 8. Sebenarnya bisa juga kita 5 jadi Anggi, cuman nanti dia sudah terdaftar gitu. Nah, di sini Anggi kita ubah Anggi I-nya 1 gitu ya. Nah, kita send pakai token si admin. Bisa juga si Anggi juga bisa untuk merubahnya. Nah, misalkan kita ubah lagi nih Anggi ya, persis kayak gini, Anggi 31 anggota, kita ubah lagi. Oke, bisa lagi. Selanjutnya kita coba login. Nah, kita salin aja biar cepet ya. Kita salin Ctrl C. Lalu di sini kita login menggunakan Anggi. Oke, dapat tokennya. Nah, tadi itu kan udah dibilang tuh putnya itu if is admin or self, jadi admin atau diri sendiri gitu. Nah, kita akan mengubah nih user 8 gitu. Astaga, lupa lagi. Ctrl Z. Nah, di sini kita akan coba Anggi. Kita I-nya 2. Pakai tokennya si Anggi tadi gitu. Nah, lalu kita cek dulu di sini nih di user. Nah, masih Anggi ini ya, belum I-nya 2 nih, masih anggota juga dia. Kita ubah Anggi I-nya 2 pakai user 8, pakai tokennya Anggi, kita send. Nah, berhasil diupdate. Kita cek di SQLite. Done. Gitu. Jadi hanya admin dan dirinya sendiri gitu. Lalu ada delete ini sama, hanya admin doang ya. Kita di post dulu, post login ya. Kita pakai ini. Post login. Andi. Roll. Kita minta token dulu. Oke, kita delete. Kita mau delete user ya. Kita mau delete user yang mana nih? Misalkan karena udah kebanyakan nih, kita hapus si 8 aja lah ya, ID ya, berdasarkan 8, masukin tokennya lagi, JWT di tokennya, send. User berhasil dihapus. Lalu kita refresh, hilang. Nah, jadi seperti itu untuk pengetesan event dan user. Terakhir kita ada 2 yang ditambahkannya, yaitu post report atau laporan gitu ya. Nah, di sini hanya bisa anggota, tamu dan admin tidak bisa. Nah, kebetulan tadi kita sudah admin ya, kita coba aja lah nih paketnya admin dulu, mau masih di copy di admin gitu ya. Misalkan event ID, event kita ada apa aja sih, lupa lagi. Event ID 3 gitu ya, berenang. Deskripsinya kolam tidak ada air. Kita sudah pakai token admin. Nah, hanya anggota yang dapat mengirim laporan gitu. Jadi dia tidak bisa. Nah, kita akan login lagi menggunakan Ando aja lah biar sama. Nah, dah. Kita copy lagi tokennya. Lalu si Ando ini akan mengirim laporan nih, si Ando di event ID 3 bahwa dengan deskripsi kolam tidak ada air. Kirim sama Ando, laporan berhasil dikirim. Deskripsinya kolam tidak ada air, event ID-nya 3. Nah, ID-nya 4 nih, si Ando. Tuh. ID-nya ini laporan keempat berarti ya, harusnya ya. Laporan keempat. Nah, laporan keempat, kolam tidak ada air gitu dia. Lalu di submitted-nya adalah 2025 6 gini ya, dan user ID. Siapa yang lapor nih? Si Ando, user ID 3. Si Ando user ID-nya 3. Tuh, bener ya, valid gitu. Lalu ada get. Nah, di sini setelah laporan baru dilihat
hanya admin yang bisa melihat laporan. Nah, kadang laporan kan tidak bisa semua orang melihat gitu ya, karena kan privasi gitu. Jadi kekurangan dari klub itu apa gitu ya. Jadi privasi lah intinya. Lo udah pakai Ando dulu deh ya, kita coba mumpung masih disalin punyanya Ando. Kita lihat nih laporannya. Oh, hanya admin yang dapat melihat laporan gitu. Nah, kita akan coba salin tokennya si Andi karena Andi adalah admin. Nah, oke. Kita copy, get, menampilkan report laporan, kita send. Ada 4 laporan ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk melihat lebih lanjutnya saya itu menggunakan aplikasi DB Browser for SQLite untuk melihat ya, lebih gampang lah untuk membuka datanya gitu. Jadi ada event, lalu ada user, lalu ada report. Nah, ini kurang lebih konsep API itu seperti ini, untuk menghubungkan atau menjembatani itu dua perangkat gitu ya, dari database, dari server gitu, lalu dijembatani agar disimpan di dalam aplikasi gitu ya, aplikasinya SQLite gitu. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Jadi adalah penjelasan API ya, yang saya mulai dari struktur endpoint, keamanan dan demo penggunaannya dengan penerapan autentikasi dan otorisasi. Aplikasi ini sudah aman dan hanya memperbolehkan user tertentu melakukan aksi tertentu sesuai perannya gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk video kali ini. Untuk demo program running semua endpoint sudah ya, dari mulai event, lalu user, lalu ada yang terakhir adalah report, laporan gitu ya, kurang lebih seperti itu. Oke, cukup sekian mungkin untuk video hands on kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.